Halo rekan-rekan, kembali lagi di channel saya Bagus Rekruter Sejati. Semoga teman-teman saya semua dalam keadaan sehat ya, beserta keluarganya. Dalam video kali ini, saya akan coba share mengenai aktivitas saya di malam hari. Ya, tentunya terkait dengan job IT ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, comment and share, dan nyalakan loncengnya agar jangan ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Oke? Ya, jadi teman-teman, di malam hari itu saya biasanya itu buka LinkedIn ya, seperti yang teman-teman ketahui ya. Situs LinkedIn itu kan khusus untuk profesional ya, buat para profesional, pekerja profesional ya, dalam berbagai bidang. Nah, jadi saya itu sering buka LinkedIn pada malam hari untuk survei ya, kita ya istilahnya surveying para calon-calon tenaga kerja IT ya, terutama ya. Karena saat ini saya itu bekerja di PT Adi Consulting ya, sebagai rekrutmen spesialis. Jadi saya itu sering sekali ya buka LinkedIn buat surfing untuk berkomunikasi ya dengan para IT engineer di seluruh Indonesia ya. Nah, oh ya, sambil ini ya saya surfing LinkedIn, saya juga tentunya akan share nih posisi-posisi yang masih open ya di PT Adi Consulting ya. Untuk klien besar kita nih ya rekan-rekan ya, yang bergerak di bidang agrobisnis ya, main bisnisnya ini kelapa sawit ya. Ini masih open ini untuk senior developer ya, senior developer atau senior full stack ya. Itu kompetensinya tuh Node.js, Vue.js ya, dan Android Studio ya. Pengalaman 3-4 tahun ya, kurang sedikit bisa saya bantu proses. Itu kita masih open. Untuk lokasinya di Sudirman ya. Namun saat ini klien tersebut masih full WFA ya teman-teman, jadi bisa seperti remote ya, remote job ya, bisa dilakukan di rumah. Kemudian klien yang sama ya masih open untuk QA nih ya. Untuk QA itu requirement-nya itu harus bisa memahami ya, atau dapat memahami bisnis proses aplikasi dan relasinya dengan bisnis proses operasional ya, melakukan konfigurasi aplikasi, master data ya, user setup dalam rangka mempersiapkan aplikasi maupun mensupport usernya ya. Dan juga harus dapat menyimpulkan tingkat kesiapan aplikasi sebelum dirilis ya ke production, dapat menangkap expected result dari aplikasi yang diharapkan oleh user. Kemudian juga harus dapat melakukan penyesuaian testing sesuai kondisi baik ketika terjadi technical issue atau adanya new stakeholder. Dan yang terakhir itu requirement-nya preferable tuh yang pernah memiliki pengalaman sebagai sistem implementator. Nah, jadi buat teman-teman nih yang skill setnya di QA yang saya sebutin tadi ya, itu bisa kirim CV-nya segera
ya ke src12@adiconsulting.co. Oke, saya akan coba kembali open di LinkedIn saya. Saya kembali surfing nih ya teman-teman. Jadi di LinkedIn itu kan biasanya kan kita tahu ya, ini ada label open to work seperti itu ya karena kan. Nah itu biasanya saya prioritaskan. Saya akan coba terhubung dengan mereka yang memiliki label open to work ya, dan saya akan coba searching itu berdasarkan requirement yang sedang open di PT Adi Consulting tentunya ya. Ya, dari sekian koneksi yang udah saya coba terhubungkan ya, sebagian sudah ada respon ya, sebagian besar sih mereka masih join ya di company sekarang ya, belum open to work atau ya mungkin saat ini sedang dalam masa bulan puasa menjelang lebaran ya. Mereka mungkin masih ingin fokus di kerjaan yang sekarang dan belum bisa memutuskan untuk kapan harus open untuk kerjaan yang baru begitu ya. Ya, itu saya sangat memahami dan itu hal yang sangat wajar ya. Dan juga ini kita juga masih open ini di klien yang tadi ya, di klien yang bergerak di bidang agrobisnis tadi ya. Ini masih ada satu posisi yang open ya, untuk data scientist, minimal experience 3 tahun ya. 3 tahun, yes, 3 tahun betul. Requirement yang diminta itu very strong experience in computer vision, image processing, image classification, CNN atau RNN, etc. using Python is preferable ya. Kemudian highly experience in one or more skip-learn ya, OpenCV, XGBoost, Spark, TensorFlow ya. Kemudian excellent communicator, can train over other on the solution created. Kemudian determined learner and problem solver, excited to share his or her knowledge to others ya. Saya rasa rekan-rekan data scientist sudah familiar ya dengan requirement ini ya. Nah, job desk-nya, responsibilities-nya yang user minta itu adalah research, design, develop, and implement state-of-the-art computer vision algorithm for object detection, classification, segmentation, or recognition. Ya. Kemudian collaborate with other Vibrant team members to integrate the solution with other apps. Kemudian train non-data scientist programmers on the solution created from scratch. Basic to advanced, how to maintain and change the source code, etc. Evaluate fun in the process. Yang terakhir ini enak banget ya. Oke, juga ada klien besar kita nih ya, yang bergerak
di bidang IT solution nih. Lokasinya di Pulau Mas nih, teman-teman. Pulau Mas ya. Pulau Mas itu mungkin bisa dibilang Jakarta Utara ya, perbatasan ke Jakarta Timur ya, between. Nah, role yang diminta itu ISM Business Analyst. Levelnya senior. 6% nih. Wow, mantap nih. 6 orang rekan-rekan, 6 orang Business Analyst ya. Requirement-nya yang pertama itu ekonomi, accounting, ya, information technology or other related field. Ya. Strong in analytic skill, can work as a team individual. Ya. Have technical skill, minimum can perform query. Have experiences to produce good documentation such as requirement document, functional design, SIT, UAT, scenario, and script. Have experience in creating report and giving presentations. Have experience as a business analyst in financial services industry as a advantage. Ya. Poin yang terakhir, ya, memiliki pengalaman di bisnis analis di bidang financial services adalah nilai tambah. Oke, kita lanjut ke My LinkedIn, rekan-rekan. Kenapa saya biasa itu open LinkedIn itu pada malam hari? Ya, simple sih jawabannya. Karena biasanya itu para rekan-rekan IT itu sepertinya meleknya nih. Istilahnya tuh powernya lagi seger-segernya nih malam gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan dia biasanya responnya itu kebanyakan di malam hari nih, jam-jam begini nih. Jam sekarang saat ini jam 10:30 ya, 10:30. Saya take 10:30. Itu biasanya responnya cepat. Beda kalau kita terhubung di siang hari, ya ada beberapa yang fast response, cuman sedikit ya. Kebanyakan itu di jam-jam begini. Oleh sebab itu makanya saya harus meluangkan waktu lagi nih ya, sebelum saya istirahat. Saya meluangkan waktu open LinkedIn ya. Oke, saya coba full stack developer. Halo, selamat sore. Sementara saya tidak open untuk posisi programmer. Oke deh. Oke, saya akan coba bacakan kembali job IT yang masih open di beberapa klien besar kita. Nah, tadi itu klien kita yang bergerak di bidang IT ya.
bidang IT solution lokasi di Pulau Mas, itu juga masih open untuk .NET developer levelnya middle ya. Requirement-nya adalah development using Microsoft technology ya, such as .NET, VB6, MS SQL, etc. Able to write SQL statements, queries, store producer, ya, DML or DDL. Kemudian experience in mobile application, CRM, and API is a advantage. Good RDBMS concept, ya, RDBMS concept. Dan saya yakin teman-teman .NET sudah familiar dengan RDBMS concept ya. Good problem solving skill and debugging skills. Kemudian able to communicate and work well with a team. Neatly in documentation. Ya, itulah beberapa requirement yang diminta oleh user yang bergerak di bidang IT solution yang berlokasi di Pulau Mas. Kemudian ya, klien besar kita yang bergerak di bidang financial services ya, masih open untuk Scrum Project Manager ya. Requirement-nya yaitu experience at least 2 to 3 years as a project manager ya, pernah pegang project yang jalan dengan metodologi Scrum ya, lebih diutamakan ya. Ini terbuka untuk cowok atau cewek ya, silakan. Lokasinya di Tangerang Selatan, BSD ya. Itu kalau dari misalnya teman-teman familiar dengan lokasi Tangerang ya, keluar tol Tangerang atau dari Bundaran Alam Sutra itu lurus, itu nanti dia ada di sebelah kanan jalan ya, seberangnya Teras Kota persis, Mall Teras Kota persis. Oke. Kemudian klien besar kita yang bergerak di bidang perbankan nih ya, di bidang perbankan ini juga masih open ya untuk beberapa position nih ya. Lokasinya ada di Sudirman. Oke. Lokasi terbaik di Sudirman, SCBD ya. Sudirman Central Business District. Itu open untuk Angular developer ya. Ini levelnya middle entry senior ini rekan-rekan ya, Angular. Jadi buat rekan-rekan yang strong di Angular ya, segera kirim CV-nya ke src12@adiconsulting.co. Oke. Kemudian Android developer Kotlin. Android Kotlin developer ya. Pengalamannya minimal 3 tahun. Ya. Itu oh ya, ini please note nih ya, untuk klien kita yang perbankan ini background education-nya itu minimal strata 1 ya, S1. Jadi karena ini BUMN ya, minimal harus S1 ya rekan-rekan. Tapi di sini saya perlu berikan info ya. Ini good features ya, artinya ya PT Adi Consulting ini
sebagai jembatan emas ya buat teman-teman yang mau berkarir di BUMN ya, karena memang sudah ada beberapa dari kandidat kita itu yang di hire permanen oleh mereka ya, tidak bisa dibungkiri karena ya mungkin performanya oke ya, good attitude ya, nggak pernah ada masalah ya, deadline-nya selalu on time ya, timeline-nya oke gitu ya, dan memenuhi standarnya user ya, pastinya itu nggak menutup kemungkinan ya untuk diproses permanen. Jadi saya bisa yakinkan bahwa di sini masa depannya bisa lebih baik tergantung kinerja kita masing-masing ya. Kemudian selain Android developer, ini iOS developer kita masih open nih. Swift ya, yang punya ya atau yang familiar dengan language Swift ya silakan ya. Dan ini juga masih open untuk masing-masing 5 orang nih. Yang tadi Kotlin 5 orang, Swift 5 orang. Wah, luar biasa ya. Kebutuhannya masih oke nih. Jadi buat teman-teman yang kira-kira bakal open new job setelah Lebaran, ini waktunya sebenarnya pas banget nih ya kalau kita proses saat ini. Jadi misalnya teman-teman kirim besok ya saya akan coba bantu proses submit hari itu juga ya. Pengalaman ini minimal 3 tahun nih ya teman-teman, 3 tahun. Jadi pastikan skill setnya itu match ya dengan requirement. Kemudian juga backend, ada backend developer nih, Spring Boot ya. Ini juga sama, kebutuhannya masih 4-5 orang nih ya. Untuk klien besar kita yang berlokasi di SCBD sekali lagi. Kemudian di klien yang sama, jadi ini memang lumayan banyak nih ya teman-teman ya. Open posisi di klien ini lumayan banyak karena memang divisinya ini nggak sedikit ya. Internal mereka ini lumayan besar ya. Ini ada salah satu divisi mereka ini yang open posisi untuk solution analyst fungsional ya, namun hanya 1 orang. Pendidikan minimum S1 ya, sudah jelas. Pernah terlibat dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan fungsional requirement project IT ya dengan kompleksitas sedang. Kemudian memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang IT perbankan, khususnya mengenai sales tools, applications ya, business process re-engineering ya. Kemudian juga memiliki pengetahuan dan pernah terlibat dalam framework project management, waterfall atau agile. Memiliki kemampuan teknis requirement analysis, system analysis and design, documentation production. Kemudian memiliki soft skill critical thinking, problem solving, decision making, task and priorities management, negotiating, risk management. Kemudian ini juga mereka juga cari solution analyst, namun yang teknikalnya ya, minimum S1 ya. Sebenarnya requirement-nya ini nggak jauh beda nih sama yang tadi saya udah sebutkan ya, pernah terlibat dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan technical requirement project IT ya. Cuman bedanya yang ini tuh harus memiliki pengalaman ya di bidang teknisnya ya, di IT perbankannya,
dengan beragam environment atau pengembangan infrastruktur multiplatform, ya, dan juga pengembangan sistem dan aplikasi. Oke. Itu tadi masih di bidang perbankan ya, BUMN nih rekan-rekan ya. Sekali lagi, lokasi SCBD. Jadi buat rekan-rekan yang open new job, silakan ya kirim CV-nya ke src12@adiconsulting.co. Yuk balik ke LinkedIn dulu. Saya cek LinkedIn saya. Saya bisa lihat di sini ya rekan-rekan ya, menjelang atau beberapa minggu kemarin ya, menjelang awal Ramadan itu, ini apa ya, boleh dibilang grafik intensitasnya mereka online ini agak berkurang ya kalau saya perhatikan, dan responnya juga berkurang sih, wajar ya. Nah ini semakin kesini, semakin suasana liburan lebaran ya, semakin berkurang lagi nih. Tapi saya maklum banget ya, tapi saya tetap pantau. Saya ingin mencoba tetap semangat mencari rekan-rekan IT yang ya benar-benar lagi open to work ya, yang benar-benar lagi idle ya. Saya dengan senang hati ingin membantu sekali gitu ya, membantu CV mereka ya, barangkali cocok dengan user klien kita yang sedang open saat ini. Begitulah kira-kira. Kemudian ada klien kita juga nih ya, yang bergerak di bidang otomotif ya. Lokasi ini di Sunter nih rekan-rekan, skala internasional loh ini. Masih open untuk SAP DSIS, yaitu Data Service and Information Steward ya, yang dibutuhkan 1 orang. Detail requirement-nya adalah pertama pengalaman 2 tahun ya, kemudian memahami modul SAP DSIS, Data Service and Information Steward. Sistem kontrak 3 bulan ya. Notice join-nya ini harus ASAP nih, as soon as possible, sesegera mungkin nih teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman bisa 1 week or 2 weeks notice, saya rasa bisa dipertimbangkan ya, mudah-mudahan. Klien tadi juga open untuk SAP MDG, Master Data Governance, dengan detail requirement minimal 2 tahun pengalaman, memahami dengan baik modul SAP MDG, Master Data Governance, sistem kontrak 3 bulan, dan notice join-nya juga sesegera mungkin. Ya, please note ya. Jadi silakan aja buat rekan-rekan yang skill setnya cocok ya, dan sedang mencari opportunity baru, kirim segera CV-nya ke src12@adiconsulting.co. Saya pastikan saya akan bantu proses. Oke, kembali lagi di klien kita yang bergerak di bidang perbankan BUMN, lokasi di SCBD ya. Masih open untuk database administrator ya. Administrator
PostgreSQL. Experience-nya 3 tahun ya. Jadi harus sangat familiar nih dengan PostgreSQL. Juga untuk database administrator MySQL ya. Sama-sama harus pengalaman 3 tahun. Lalu ada klien kita yang juga yang bergerak di bidang IT solution, ya. Dia itu sangat familiar atau sangat ahli di bidang data center, cloud, datacom provider, ya. Itu membutuhkan Oracle Accounting. Oke, itu pengalamannya harus 3 tahun, dan ini ada requirement khusus nih, pengalaman dengan IFRS 15. Oke, saya berharap rekan-rekan IT sudah familiar dengan apa itu IFRS 15 ya. Itu apa ya, semacam kayak revenue recognition ya. Jadi ini sangat diprioritaskan oleh klien kita ini ya. Kemudian sistem kontraknya 1 tahun. Nah, nanti penempatannya itu di area Jakarta Pusat ya. Untuk user itu bergeraknya di bidang telco ya. Jadi nanti ya, klien kita ini dia memiliki user ya. Nah, usernya itu di bidang telco, lokasinya di Jakarta Pusat. Oke. Yang udah pasti ya, tadi itu Oracle Accounting dia harus lulusannya itu jurusan akuntansi komputer ya, TI atau sejenisnya ya. Dan ini saat ini WFO nih rekan-rekan ya, ngantor jadi seperti biasa. Kemudian ini ada klien kita lagi nih yang masih di lokasi SCBD tadi. Memang banyak sekali ya sebenarnya ya untuk klien kita yang satu itu, yang BUMN tadi, karena saking banyaknya divisi internal mereka. Jadi sometimes requirement-nya itu ya identik ya, maksudnya ya mirip-mirip gitu ya, tapi beda divisi. Ini benar-benar beda divisi gitu ya. Ini ada solution analyst lagi nih, levelnya middle, prefernya cewek ya. Yuk buat para IT cewek yang tangguh, minimum S1 ya, pengalamannya 3 tahun nih sebagai solution analyst atau business analyst atau technical analyst. Yuk segera merapat. Requirement-nya yaitu pernah terlibat dalam mengkoordinasikan ya, mengkomunikasikan technical requirement project IT, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang teknis IT perbankan ya. Terus juga pernah terlibat dalam mendukung project manager dalam mengkoordinasikan project IT di perbankan. Kemudian juga memiliki kemampuan teknis, requirement analysis, system analysis and design, documentation production, soft skill, critical thinking, problem solving, decision making, task and priorities management, or risk management ya. Saya rasa requirement-nya sama sih ya, sama divisi yang tadi ya. Cuman bedanya ini khusus cewek. Dan ini juga yang ada juga solution analyst technical ya.
tapi levelnya middle. Cuman ini ada requirement khusus nih ya. Saya dapat underline dari PIC-nya, ini harus memahami konsep EKYC, Electronic Know Your Customer, EKYC. Wah, keren sekali ya. Kemudian memahami IT di bidang arsitektur dan jaringan. Wow, ini yang familiar dengan Linux nih, cocok nih ya. Jadi solution analyst di divisi yang ini ya, dia mengutamakan ya yang tadi EKYC, Electronic Know Your Customer. Kemudian juga harus familiar dengan servers Linux ya, konsep REST API JSON ya. Tapi misalnya kalau rekan-rekan ini mungkin belum familiar dengan EKYC tadi, nggak apa-apa. Tapi make sure, pastikan bahwa biometrik itu paham banget. Algoritma ya, IT security-nya itu harus kuat nih ya. IT security harus kuat, sama integrasi dengan sistem yang lain. Oke. Kemudian mid-level programmer, skill utamanya Java, pengalaman dalam project Java minimum 3 tahun, familiar dengan Java EE dan JBoss, familiar menggunakan source code versioning. Saya coba open LinkedIn lagi, apakah ada yang respon saya atau tidak pada malam hari ini. Ternyata belum ada lagi ya. Ya begini ya rekan-rekan, salah satu perjuangan IT recruiter nih ya. Sebenarnya bidang ini baru ya buat saya. Saya juga kurang lebih baru 1 tahunan ya join di PT Adi Consulting. Ini adalah bidang yang baru untuk saya, namun menarik, buat saya juga menarik. I love this job. Saya akan coba memberikan kontribusi yang maksimal. Tentunya juga demi saluran berkat untuk keluarga tercinta saya. Dan saya harap saya juga bisa membantu rekan-rekan IT yang masih open new job ya, dimanapun teman-teman berada ya kan, kapanpun. Kalau teman-teman pas lagi open new job dan kebetulan match dengan requirement-nya dari klien kita, pasti kita bantu. Saya dan tim pasti akan berbuat yang terbaik buat rekan-rekan semua. Wow, keren. Oke, lanjut ke requirement yang ada nih ya, rekan-rekan. Open position buat WebLogic ya. Web engineer, paham dengan WebLogic ya, familiar tentang transaction dalam apps ya. Bisa OOP, Object Oriented Programming, OOP, base-nya Java ya, harus bisa coding nih. Karena ini levelnya bukan level administrator ya. Bisa monitor performance, troubleshoot ke aplikasi, cek log dalam aplikasi, terus monitor sampai ke Linux ya.
Jadi Linux lagi nih kayaknya harus familiar nih ya. Yuk buat IT network dan sebagainya juga yang paham Linux, rapat yuk, silakan kirim CV-nya segera ke src12@adiconsulting.co. Kemudian masih ada .NET developer ya. Namun ini beda klien nih. Kliennya perbankan, tapi berbeda. Lokasinya juga beda. Ini lokasinya di Senayan. Ya, tetanggaan lah ya, masih sama Sudirman ya. Jadi kalau yang familiar atau hobi banget ke daerah selatan, ini tempatnya enak banget nih, Senayan. Middle.NET Developer, lokasi Senayan ya. Namun saat ini mereka work from office ya. Sistem kontrak 6 bulan, available to extend. Requirement yang ada yaitu pengalaman dengan ASP.NET ya, .NET Core Framework, MVC ya, udah pasti, menguasai konsep OOP, menguasai .NET Programming Language C#, kemudian juga familiar dengan Object Relational Mapping atau ORM, example ya, Entity Framework, kemudian menguasai Client Side Programming Language HTML, Razor, CSS, JavaScript, jQuery, dan Ajax. Kemudian harus pengalaman dengan Source Control Management, atau SCM ya, contohnya Git. Kemudian familiar with Visual Studio, menguasai database Oracle. Oke. Ya, saya rasa buat rekan-rekan IT ya yang sudah familiar dengan, atau maksud saya berada di level middle.NET, saya rasa ini nggak keberatan ya. Jadi silakan aja nih kirim CV-nya ke src12@adiconsulting.co. Oke. Oke, mungkin saya akan coba kembali lagi untuk open LinkedIn ya. Oke, belum ada juga yang respon. Sudah suasana lebaran mungkin ya. Ini sebenarnya juga lumayan banyak nih yang ya di LinkedIn chat dengan saya mau kirim CV, namun sampai saat ini juga CV-nya belum masuk. Saya nggak tahu, yang pastinya mungkin mereka masih sibuk ya, dikejar deadline atau ya hektik dengan ya job desk masing-masing ya. It's kind of normal, so I think it will be no problem for me ya. Yuk kita lanjut ke requirement
yang ada di PT Adi Consulting saat ini ya. Buat klien kita nih yang berlokasi di Jakarta Selatan juga, di Pangpol, Panglima Polim ya, sekitaran Blok M, gak jauh dari Fatmawati, gak jauh dari Blok M Plaza, gak jauh dari stasiun MRT Blok M. Turun busway-nya juga tinggal jalan kaki ke klien tersebut ya. Open for BI, Business Intelligence. Oke. Skillnya yaitu ETL, pengalaman pernah menggunakan ClickView, memiliki kemampuan geoklik and printing menjadi nilai tambah. Kemudian pengalamannya harus bisa ETL konsep, SQL, data model, ya, ClickSense, Excel, Power BI, Oracle Database, Python, and Tableau ya. Lokasinya enak tuh di Jakarta Selatan ya, daerah Pangpol. Makanannya enak-enak rekan-rekan ya, kanan kirinya kuliner banyak tuh ya. Kemudian kita juga masih open nih buat klien kita yang bergerak di bidang provider ya, IT provider di bidang asuransi ya. Sistem analis ini kebutuhannya 2 orang nih ya. Lokasinya masih di Jakarta Selatan, Fatmawati ya. Dan ini goodnya, ini permanent position ya, untuk permanen. Jadi ini kesempatan bagus buat rekan-rekan yang memang fokus untuk apa, maksud saya open new jobnya, fokusnya untuk permanen. Nah ini pas banget nih ya. Sistem analis, requirement-nya adalah familiar dengan AngularJS, familiar dengan Java Spring Boot, familiar dengan Hibernate, WinSW, SQL Server, Git ya, especially GitLab, dan familiar with Postman atau sejenisnya ya. Terus mandatorinya ini dia pernah kerja di insurance atau leasing, atau pernah megang project insurance atau leasing ya. Nah itu rekan-rekan ya, please note, kebutuhannya 2 orang nih, minimum pengalaman 3 tahun ya. Saya berharap ada dari teman-teman sekalian ya yang sedang open new job ya di masa-masa menjelang lebaran ini saya bisa bantu proses cepat agar teman-teman itu nanti pasca lebaran ya mungkin bisa langsung segera diproses ya, karena rata-rata klien PT Adi Consulting ini prosesnya cepat. Misalnya hari ini resume masuk ya, kita submit, itu besoknya itu atau lusanya itu biasanya udah ada respon ya. Misalnya resumenya selected, ya akan segera di arrange interview atau tes ya. Kadang tes dulu, dikasih tes dulu, kalau lolos ya tinggal interview ya. Tapi kebanyakan tes sih, atau kalau memangnya langsung interview tuh suka ada tes coding gitu, live coding gitu ya. Nah seperti itu kurang lebihnya. Oke. Nah,
sepertinya ada yang belum saya sampaikan ini ya. Jadi klien kita itu tadi yang bergerak di bidang transportasi yang berlokasi di Mampang, itu kan dia kan tadi saya sebutkan dia open untuk golang developer ya. Nah, untuk kebutuhan 9 orang nih ya, ini kan oke banget lah ya, maksudnya kansnya besar banget nih jadinya buat teman-teman sekalian yang lagi open new job ya. Nah, apabila ya, jadi ini ada uniknya juga sih ya, apabila ada rekan-rekan IT yang strongnya di Java atau .NET nih ya, Java atau .NET ya, Javanya Spring Boot misalnya, minimum 3 tahun aja ya, tapi pengalaman golangnya itu minim ya. Jadi kalau misalnya golangnya baru 4 bulan 5 bulan, namun teman-teman ini memiliki strong skill di Java ya, spesialis Java Spring Boot atau .NET, minimum 3 tahun pengalaman, itu bisa kita proses ini teman-teman ya. Saya bisa bantu proses. Kenapa? Ini saya beri info sedikit. Jadi di klien ini ya, mereka sepertinya sedang bentuk tim baru nih, special team nih, for special project ya mungkin ya. Jadi mereka akan beri kayak semacam mungkin pelatihan lagi gitu ya untuk golangnya, seperti itu gitu loh. Jadi udah ada beberapa memang yang lolos untuk itu gitu ya. Namun apabila emang rekan-rekan ini skillnya khusus di golang, itu harus minimum 1 tahun ya rekan-rekan, karena ini level yang dibutuhkan junior to middle ya. Jadi 1-3 tahun itu preferable ya. Kemudian juga di klien yang sama, ini masih open ini untuk React.js developer ya, masih open untuk 5 orang nih, minimum pengalamannya itu 2 tahun ya. 2 tahun, jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, CV-nya harus dielaborasi ya, pengalaman terkait React.js-nya dengan jelas ya, harus lebih detail ya, apa yang dibangun, komponen yang digunakan, stack teknologinya apa dan sebagainya ya, itu harus detail banget. Terus responsibilities-nya itu ya, untuk React.js itu developing new user facing features using React.js ya, building reusable component and front-end libraries for future use, translating design and wireframe into high quality code. Kemudian yang terakhir, optimizing component for maximum performance across a very array of web capable devices and browsers ya. Nah, skill yang terkait mereka minta itu strong proficiency in JavaScript ya, including DOM manipulation and JavaScript object model ya. Terus familiar nih ya with workflow such as Flux or Redux ya, seperti gitu ya. Nah, itu tadi untuk front end React.js, klien yang bergerak di bidang transportasi, lokasi Mampang, Jakarta Selatan. Oke, saya akan coba double check ya, apakah masih ada yang kelewat atau enggak. Yap, ini saya mau coba ya review kembali ya untuk klien kita di bidang asing. Cuman ini
Oh enggak ding, tapi soalnya CV-nya udah ada yang beberapa yang masuk. Berarti saat ini user sedang review CV ya. Sekedar info nih ya, teman-teman ya, PT Adi Consulting ini efektif menjelang Lebaran ini, libur Lebaran ini mulai itu hari apa ya? Minggu depan ya. Maksudnya minggu depan tuh tanggal 12 Mei ya. Sampai masuk lagi ya, efektif lagi itu di 17 Mei ya. Dari 12 Mei ke 17 Mei ya. Jadi opennya lagi tuh Senin. Jadi kalau buat teman-teman ini ya yang kirim CV sebelum tanggal 12, kita akan percepat nih, kita akan segera proses ya, submit ya, karena biar nanti setelah Lebaran ya user tuh kembali ke office langsung review resume yang udah kita submit. Harapannya seperti itu ya. Jadi biar habis Lebaran bisa langsung mulai lagi ya. Kalau emang resumenya selected ya tes ya, dan semoga lolos, ya udah langsung kita proses lanjut ya, kita akan siapin kontraknya ya. Nah, biasanya itu kita required itu kalau udah lolos ya, kita tuh akan minta itu foto KTP ya, kemudian NPWP ya, cover rekening ya, buku tabungan rekan-rekan nih ya, foto gitu, dan kartu BPJS ya, tenaga kerja atau kesehatan kayak gitu. Kalau yang belum ada BPJS itu kita bisa proses nanti ya, nggak usah khawatir kayak gitu. Nah itu untuk keperluan kontrak sih sebenarnya ya. Nah nanti apabila lolos ya udah saya siapkan kontraknya, saya biasanya akan arrange untuk ketemuan untuk sign kontrak ya. Cuman karena saat ini sedang full WFA PT Adi ya, semua rekruternya itu biasanya kita bisa ketemuan di luar gitu ya, sesuai apa ya, enaknya di mana gitu ya, kita janjian enaknya di mana ya, make it simple lah kayak gitu. Kemudian ya, ini sebelum saya mengakhiri video saya ya, jadi video saya ini memang saya khususkan ya, saya buat mengenai aktivitas saya di malam hari ya, artinya saya meluangkan waktu sebelum saya beristirahat untuk open LinkedIn ya. Ya sebenarnya saya seharian sih buka open LinkedIn ya, buka LinkedIn ini seharian ya. Saya sehari-harinya saya itu seperti itu, saya buka LinkedIn dan mungkin ada beberapa situs lain ya, cuman kurang efektif ya. Saya rasa saat ini LinkedIn yang masih yang bisa diandalkan ya, dan terbukti efektif itu. Jadi di sini masih ada ya beberapa chat yang masih sebatas ya tanya-tanya gitu ya, wajar ya, tanya-tanya ini requirementnya seperti apa. Jadi ya saya harus dengan sabar, saya harus menjawab atau merespon chat-chat rekan-rekan ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi kayak gitu. Dan memang begitu adanya sih yang kita terima gitu ya. Nah itu kan take times ya, sometimes saya respon cepat tapi rekan-rekan ya mungkin di sananya mungkin ada kesibukan lain ya, saya nggak tahu gitu, saya tetap harus bersabar gitu ya. Oke, barangkali mungkin masih ada yang terlewat oleh saya. Saya harus double check sekali lagi biar rekan-rekan nggak ketinggalan ya, nggak miss. Nah ini sih sebenarnya ada nih ya teman-teman ya, open position untuk klien besar kita nih ya. Ini bergerak di bidang tekstil ya, tekstil, SAPPP
ya. Levelnya itu bisa junior, bisa middle, bisa senior ya. Cuman require-nya itu dia mengutamakan level middle ya. Nah, ini nanti onsite-nya itu di Semarang nih rekan-rekan. Buat rekan-rekan SAP ya, harus siap nih join di tanggal 24 Mei ya. Kontraknya sampai Desember. Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, Desember ya, bener 6 sampai 7 bulan ya. Cuman ini possible to extend ya, onsite Semarang. Dan infonya yang saya terima itu bisa sebulan sekali itu bisa kita pulang gitu ya. Misalnya ada family atau emang domisilinya di Jakarta atau di luar Semarang yang jelas ya, itu bisa pulang sebulan sekali ya. English ini diutamakan, harus bisa English karena nanti komunikasinya dengan Belgium ya, Belgium team. Waduh, Belgium team ya, they need to speak English of course. Terus type projectnya itu implementation ya. Oke, implementation. Nah, nanti aspek salary-nya bisa langsung ya dicantumkan ya pada saat kita berkomunikasi ya. Saya biasanya komunikasi via chat LinkedIn ya. Kalau emang CV-nya udah saya terima, saya akan lanjut by WhatsApp kayak gitu ya kan. Jadi kalau ada yang kurang jelas juga saya harus telepon ya, terkadang seperti itu. Oke, tadi untuk SAP klien tekstil sudah saya sebutkan. Kemudian klien besar kita juga ini masih open ini ya rekan-rekan ya, yang di bidang farmasi nih. Farmasi, lokasi di Cempaka ya. .NET Core Programmer ya, NetCore ya. Itu skillnya NetCore, C#, API, JWT, dan Ado.NET. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian ya yang merasa CV-nya match dengan skill-skill yang udah saya sebutkan tadi ya, silakan kirim CV-nya ke src12@adiconsulting.co. Oke, saya akan segera proses cepat ya. Dan saya berharap nih ya teman-teman ya, harapan saya pribadi ya, kita bisa saling bekerja sama ya. Teman-teman butuh job ya kan, saya akan bantu ya kan sesuai dengan mekanisme yang ada di PT Adi Consulting. Jadi rekan-rekan sekalian bisa komit apabila CV-nya atau resumenya sudah saya submit dan lolos ya untuk dites. Jadi teman-teman saya harap itu komit untuk menyelesaikan tes ya. Perkara lolos atau tidaknya itu adalah hal wajar ya. Artinya kalau nggak lolos ya berarti usernya itu belum cocok ya kan. Tapi saya yakin suatu saat pasti ada kecocokan di antara rekan-rekan dan user ya, begitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih banget ya. Ini adalah video pertama saya berdurasi ya lumayan cukup panjang mengenai aktivitas saya di malam hari. Semoga kita bisa saling kenal dan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa nih ya, supportnya untuk like, subscribe ya, comment and share, dan nyalakan loncengnya selalu agar update video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, sehat selalu. Bye-bye.